Selamat datang di Kepulauan Galapagos. Sebuah surga bagi banyak spesies unik dan langka di dunia ini. Salah satu makhluk yang paling menakjubkan dan menarik di sini adalah iguana Galapagos. Iguana Galapagos adalah hewan reptil yang hidup di kepulauan ini. Mereka terbagi menjadi dua jenis utama, iguana laut dan iguana darat. Iguana laut adalah satu-satunya spesies iguana di dunia ini yang dapat berenang dan mencari makan di laut. Dengan kemampuan berenang yang luar biasa, iguana laut menyelam hingga kedalaman 9 meter untuk mencari ganggang yang tumbuh di bebatuan bawah laut. Mereka memiliki kelenjar khusus di hidung mereka yang membantu mengeluarkan garam yang berlebihan dari tubuh mereka. Sementara itu, iguana darat hidup di wilayah yang lebih kering. Mereka memakan kaktus dan tanaman lainnya yang tumbuh di tanah vulkanik. Iguana darat memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan iguana laut, dengan nuansa kuning dan oranye yang mencolok. Kedua jenis iguana ini memiliki adaptasi yang unik, memungkinkan mereka bertahan di lingkungan Galapagos yang keras dan bervariasi. Namun, di video kali ini, kita akan membahas iguana Galapagos. Iguana ini bisa menyelam hingga kedalaman 9 meter, sekitar 30 kaki, untuk mencari makanan. Mereka dapat menahan nafas sekitar 30 hingga 40 menit saat berada di bawah air. Selain memiliki kemampuan menyelam, iguana laut juga dapat mengubah warna tubuh mereka untuk menyerap lebih banyak panas matahari setelah berenang di air yang dingin. Biasanya, mereka berwarna gelap untuk memaksimalkan penyerapan panas. Makanan kesukaan iguana laut adalah ganggang laut yang tumbuh di bebatuan di bawah permukaan laut. Mereka berenang dan menyelam untuk mengikis ganggang dari bebatuan dengan menggunakan gigi mereka yang tajam. Selain ganggang, iguana laut juga kadang-kadang memakan material organik lainnya yang terdapat di laut, seperti potongan tumbuhan laut dan plankton. Sementara itu, iguana darat lebih suka memakan kaktus, terutama buah, bunga, dan bantalan kaktus. Mereka mampu memakan bagian kaktus yang berduri dengan cara menghindari duri-durinya atau mengunyah bagian yang lebih lembut. Kedua jenis iguana ini memiliki adaptasi morfologi yang mendukung pola makan mereka. Misalnya, iguana laut memiliki gigi yang tajam dan rahang yang kuat untuk mengikis ganggang dari bebatuan. Sementara iguana darat memiliki cakar yang kuat untuk menggali tanah dan memanjat kaktus. Iguana laut memiliki kelenjar khusus di hidung mereka untuk mengeluarkan kelebihan garam yang mereka konsumsi di air laut. Kelenjar ini memungkinkan mereka untuk tetap seimbang dalam hal kadar garam tubuh mereka. Iguana laut sering makan pada saat air laut surut, yang memudahkan mereka untuk mengakses ganggang di bebatuan yang terendam sebagian. Sementara itu, iguana darat memanfaatkan pagi dan sore hari ketika suhu lebih sejuk untuk mencari makanan. Dengan pola makan yang spesifik ini, iguana Galapagos menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan unik mereka di Kepulauan Galapagos. Untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka di habitat yang keras dan bervariasi. Posisir pantai. Iguana laut sebagian besar ditemukan di pesisir pantai atau di sekitar karang bebatuan. Di sepanjang pantai pulau-pulau Galapagos, mereka lebih suka habitat yang dekat dengan laut karena kebutuhan mereka untuk mencari makanan di bawah air. Bebatuan vulkanik yang panas dari sinar matahari adalah tempat favorit iguana untuk berjemur setelah menyelam di air laut yang dingin. Berjemur membantu mereka mengatur suhu tubuh. Terkadang, mereka juga menyelam di laut yang dangkal untuk mencari ganggang. Mereka cenderung menghabiskan waktu di daerah di mana ganggang laut melimpah di bebatuan. Iguana laut dan darat dapat ditemukan di banyak pulau utama di Kepulauan Galapagos, yang mempengaruhi distribusi dan adaptasi iguana di sana. Musim kawin. Musim kawin iguana laut biasanya berlangsung dari Desember hingga Maret. Pada periode ini, iguana laut jantan akan mengembangkan warna yang lebih cerah, seringkali menjadi merah, hijau, atau hitam,
untuk menarik perhatian betina. Sementara pejantan akan mempertahankan wilayah kecil di mana mereka mencoba menarik betina. Mereka menunjukkan perilaku agresif terhadap jantan lain dengan cara berkelahi atau menunjukkan postur tubuh yang dominan. Betina yang tertarik akan mendekati jantan, dan setelah kawin, betina akan meninggalkan wilayah jantan untuk mencari tempat bertelur. Betina akan mencari tanah berpasir atau berkerikil yang cukup lunak untuk menggali sarang. Mereka biasanya menggali lubang sedalam 30-80 cm, di mana mereka meletakkan telur-telur mereka. Betina iguana dapat bertelur 1 hingga 6 butir, yang kemudian ditutupi dengan pasir untuk melindungi dari predator dan suhu ekstrim. Telur-telur iguana ini, baik laut maupun darat, akan menetas selama periode inkubasi sekitar 90-120 hari. Tergantung pada suhu lingkungan, suhu dan kondisi tanah sangat penting untuk keberhasilan penetasan telur. Telur yang berada di suhu yang tepat memiliki peluang lebih besar untuk menetas dengan sukses. Setelah menetas, bayi iguana harus segera menggali jalan keluar dari sarang dan mulai mencari makan. Mereka sangat rentan terhadap predator pada tahap ini dan memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Iguana Galapagos menghadapi ancaman dari perubahan iklim, hilangnya habitat, dan predator yang dibawa oleh manusia. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi spesies ini dan memastikan keberlangsungan hidup mereka di masa depan. Demikianlah kisah tentang Iguana Galapagos, reptil unik yang telah beradaptasi dengan lingkungan mereka yang menantang di Kepulauan Galapagos. Dari iguana laut yang berani menyelam ke kedalaman laut untuk mencari makanan, hingga iguana darat yang memanfaatkan kaktus sebagai sumber air dan makanan mereka. Itu semua adalah bukti luar biasa dari kekuatan adaptasi dan evolusi. Mari kita jaga dan lestarikan alam ini, karena setiap makhluk hidup di bumi ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik dari dunia alam liar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah peduli pada alam sekitar kita. Terima kasih.